Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok tugas manajemen proyek. Di sini kami mengambil topik di PT Perusahaan Gas Negara TBK. Sebelum kita memasuki slide berikutnya, bisa di next. Kita perkenalan terlebih dahulu agar lebih kenal lagi. Yang pertama Sri Wahyuni dengan NIM 01. Yang kedua ada Mas Ichwan Nugroho dengan NIM 15. Yang ketiga ada Mas Catur Surya Safei dengan NIM 21. Yang terakhir ada Mas Wiwit Febriansa dengan NIM 31. Oke, next. Nah, di sini kita akan membahas tentang ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama tentang visi dan misi, terus value, terus benefits, experience, terus regulation, policy, metode, dan prosedur, motivation, system, based toleransi, kode of atau dimaksud kode etik. Bisa di next. Nah, di sini sebelumnya kalian udah tahu belum nih apa itu PT Pertamina Gas? Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang PT Pertamina Gas, yaitu perusahaan yang bergerak dalam sektor midstream dan downstream industri gas Indonesia. Dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara (TBK) atau bisa disingkat PGN dan PT Pertamina Persero. Nah, di mana Pertamina Gas merupakan bagian dari subholding gas di Indonesia yang berperan dalam usaha niaga gas, transportasi gas, pemrosesan gas, distribusi gas, serta bisnis lainnya yang terkait dengan gas alam dan produksi turunannya. Untuk selanjutnya, next, bisa dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Baik, selanjutnya untuk PT Pertamina Gas ini memiliki yang namanya visi. Nah, visi sendiri di sini pemimpin global dalam mengembangkan rantai suplai gas dan berkomitmen untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi para stakeholder. Next. Adapun untuk memenuhi visi tersebut pasti ada yang namanya misi. Yang pertama, mengembangkan infrastruktur gas terbaik di kelasnya. Kedua, menjalankan operasi yang aman dan ramah lingkungan. Yang ketiga, menanamkan investasi dalam teknologi dan inovasi. Yang keempat, merekrut dan mengembangkan tenaga kerja berbakat. Next. Lalu ada value. Yang pertama ada amanah, yang kedua kompeten, yang ketiga harmonis, yang keempat loyal, yang kelima ada adaptif, yang keenam kolaboratif. Kalau di BUMN itu biasanya disebut sebagai core value yang disingkat dengan yang namanya akhlak. Next. Selanjutnya regulation atau regulasi di dalam perusahaan, yakni di Pertagas beroperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang mengatur kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Indonesia. Selain itu, perusahaan juga mengikuti peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 yang mengatur pengalihan bentuk perusahaan tambang minyak dan gas bumi negara atau Pertamina menjadi perusahaan Persero. Dengan menerapkan regulasi ini, Pertagas memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Slide selanjutnya bisa dijelasin oleh rekan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang polis. Jadi yang kalian belum tahu itu, polis itu adalah kebijaksanaan perusahaan. Untuk memastikan tata kelola perusahaan yang baik,
gas menerapkan beberapa kebijakan internal. Salah satunya ada pedoman tata kelola perusahaan yang menjadi paduan utama dalam implementasi prinsip-prinsip Google Corporate atau GCV. GCG. Selain itu, perusahaan juga memiliki kebijaksanaan keberlanjutan yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan melalui praktik keberlanjutan yang berprinsip 3P, people, terus planet, dan profil. Tentunya ada Medhop. Medhop itu dalam perusahaan beroperasi nasional bertagas menerapkan berbagai metode yang mendukung efisiensi dan transparansi bisnis. Salah satunya ada metode utama yang digunakan untuk pedoman pengadaan barang dan jasa yang mengatur proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan bertagas, dan termasuk metode ini sinergi dengan entitas terkait, tender juga, dan swakelola. Selain itu, perusahaan juga menerapkan metode dalam pengelolaan infrastruktur gas yang memastikan keamanan dan keadaan dalam distribusi gas ke berbagai sektor. Ada prosedur dalam perusahaan. Prosedur itu untuk menjamin berkelanjutan dan keamanan operasional bertagas memiliki berbagai prosedur yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan dan mitra kerja. Salah satunya adalah tata cara sertifikat calon penyediaan barang atau jasa yang mengatur prosedur sertifikat bagi calon penyediaan barang dan jasa. Hal ini untuk bekerja sama dengan bertagas. Dengan menerapkan prosedur ini, perusahaan memastikan bahwa seluruh penyediaan barang dan jasa memenuhi standar yang telah ditetapkan, baik dalam aspek kualitas, keamanan, maupun kepatuhan hukum. Boleh di next. Risk tolerance. Ada beberapa macam. Yang pertama ada kerangka manajemen risiko. Terus yang kedua keamanan operasional. Yang terakhir keselamatan karyawan dan kontraktor. Dalam kerangka manajemen risiko, sejak tahun barangkali pada belum tahu itu ada sejak tahun 2008 PGN telah mengadopsi sistem manajemen risiko yang terstruktur untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko. Dan untuk keamanan operasional, PGN menempatkan prioritas tinggi pada keselamatan infrastruktur termasuk pemeliharaan jaringan gas untuk keselamatan infrastruktur, termasuk pemeliharaan jaringan gas untuk mencegah kebocoran yang dapat berakibatkan fatal. Untuk yang ketiga, mitigasi resiko reputasi itu untuk berupa mengurangi resiko yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan melalui berbagai langkah pencegahan dan tindakan proaktif. Dan ada keselamatan karyawan. Untuk PGN merupakan standar keselamatan kerja yang ketat untuk melindungi karyawan dan kontraktor dari potensi risiko operasional. Selanjutnya untuk Mas Ikhwan.
Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan oleh rekan saya. Di sini ada namanya tuh motivation, yang dimana di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait apa sih itu motivation dalam budaya di PT Pertamina. Yang pertama adalah budaya organisasi, yaitu akhlak. PGN atau biasa disebut dengan PGN menerapkan nilai-nilai kerja berbasis akhlak, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang dimana guna membangun budaya perusahaan yang kuat. Lalu yang kedua ada survei, yaitu adalah merupakan survei kepuasan karyawan, yang dimana dilakukan secara berkala untuk menilai tingkat kepuasan dan menemukan area yang perlu ditingkatkan. Lalu yang ketiga ada pengembangan karyawan, yang dimana PGN menyediakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan serta potensi karyawan guna menunjang kinerja mereka. Lalu yang keempat ada keseimbangan kehidupan kerja. PGN mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi melalui kebijakan fleksibel serta program kesejahteraan karyawan. Lalu selanjutnya adalah ada reward system, yang dimana ada 4 poin. Yang pertama adalah kompensasi finansial langsung, yang dimana berupa gaji, bonus, dan insentif berbasis kinerja. Lalu yang kedua ada kompensasi tidak langsung, yang dimana meliputi tunjangan kesehatan, program pensiun, dan fasilitas kesejahteraan lainnya. Lalu yang ketiga ada penghargaan berbasis kinerja, yang dimana PGN memberikan penghargaan kepada karyawan yang menunjukkan kinerja luar biasa melalui sistem evaluasi berbasis merit. Lalu yang keempat ada program penghargaan non material, yang dimana seperti pengakuan karyawan terbaik, program apresiasi, dan kesempatan pengembangan karir. Oke, selanjutnya pasti setiap perusahaan mempunyai kode etiknya masing-masing, yang dimana di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait kode etik yang terdapat pada PT Pertamina, yang dimana kode etik perusahaan Pertagas menerapkan kode etik yang mengacu pada nilai-nilai perusahaan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang dimana kode etik ini mencakup pedoman perilaku bagi seluruh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam menjaga transparansi, menghindari konflik kepentingan, dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam setiap aktivitas bisnisnya. Penerapan kode etik ini bertujuan untuk memastikan seluruh karyawan bertindak sesuai dengan nilai integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perusahaan, yang dimana kode etik ini harus dipatuhi oleh semua karyawan atau staf yang ada di PT Pertamina, yang dimana jika melanggar pasti ada sanksi maupun teguran itu berupa yang sudah diterapkan oleh PT tersebut, contohnya dalam PT Pertamina. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami terkait dari PT Pertamina ini. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.